Salah satu pendekatan terbaik adalah pendekatan kultural. Kita mendekati mereka dengan bahasa mereka. Dengan pendekatan hati, pendekatan memanusiakan mereka, akhirnya mereka juga banyak yang taluk tanpa harus mengeluarkan hujah, banyak hujah kepada mereka. Oke, baik Jenderal. Ada pertanyaan kembali. Saya mau menanyakan begini, Jenderal. Selama ini teroris sudah mulai melibatkan anak-anak dan wanita, Komandan. Beberapa kasus misalnya keluarga Dita juga melibatkan anak dan perempuan. Keluarga Tri Asmoro, juga Novi yang mau menyerang di Mabes Polri, di istana. Kemudian ada juga melibatkan Ruli dan Ulfa jadi bom bunuh diri di Jolo. Waktu itu mereka dideportasi pada tahun 2017. Lalu juga kemudian di Sibolga kemarin juga anak dan ibunya itu jadi meledakkan dirinya itu di sebuah gudang peledakan. Nah, ini strategi Densus 88 dalam menangani masalah yang mulai melibatkan anak-anak. Karena era JI tidak kita dengar itu, Jenderal. Tapi di era sekarang, kelompok Ansor Daulah sudah mulai menjadikan media anak-anak dan wanita. Strategi Densus bagaimana dalam menghadapi pola yang baru seperti ini, Jenderal? Oke, awal kejadian Surabaya ketika Dita dan keluarganya melakukan penyerangan terhadap gereja dengan menyertakan anak-anak, kemudian fenomena itu terus mulai bergulir ya. Beberapa tempat seperti tadi Pak Ustadz sudah jelaskan, kita terus mempelajari ini fenomena apa, kenapa sampai terjadi seperti ini. Saya melihat ada dua hal yang mungkin perlu kita kaji bersama-sama. Yang pertama bahwa fenomena bom perempuan atau anak ini sudah terjadi di dunia global, sudah terjadi. Seperti kita kenal yang namanya Black Widow, lalu kemudian di Syria juga ada anak-anak juga yang digunakan. Dan kita tidak sadar bahwa orang-orang kita yang berangkat ke sana ini kan bersentuh dengan ideologi, bukan hanya ideologi, model-model seperti itu. Lalu akhirnya itu diadopsi untuk digunakan gitu loh di sini. Terus kita mempelajari sebagai seorang penyidik, seorang penegak hukum, kita harus mempelajari fenomena itu. Dan ternyata kita juga menemukan ketika terjadi di Makassar, kita menemukan dalam konteks ini saya tidak bisa menjelaskan isi buku itu. Buku kita temukan dan saya malah ingin meminta supaya buku ini kita kaji dalam perspektif agama, dan bukan saya yang punya otoritas untuk melakukan itu. Saya sedang meminta kepada para ahlinya untuk membedah itu sehingga kita harus bisa mengcounter doktrin ini. Itu mungkin nanti saya akan kasih bukunya ke Pak Ustadz Sofyan Sauri. Kita kaji nanti. Kita temukan buku itu di sana. Dan ini perlu dibedah, dikritisi sehingga masyarakat bisa terbuka, orang-orang bisa terbuka bahwa doktrin seperti ini apakah dibenarkan atau tidak. Kami perlu ada telaan terhadap buku-buku itu. Jadi strategi saya seperti itu. Yang pertama adalah kita pelajari fenomenanya, kita menemukan apa sih yang membuat fenomena ini terjadi, lalu kita kaji bersama-sama, kita mengkritisi semua ini supaya masyarakat jangan terjerumus kepada fenomena seperti itu. Siap. Ada begini, Jenderal. Tadi salah satu faktor Jenderal mengutip Pak Tito yang terakhir tadi bahwa lingkungan juga ikut menjadi faktor orang untuk mempengaruhi untuk jadi teroris gitu. Ada semacam teori sosial di kalangan para teroris, setiap chaos itu adalah peluang. Dan
saya melihat beberapa kali kita setelah Pilpres kemarin, lalu kemudian kejadian di KPU, sampai terjadi bentrokan di Tanah Abang, lalu kemudian kepulangan daripada Habib Rizik dan sebagainya yang kemudian ini memicu sebagian daripada kelompok, dan ini semua memicu kelompok-kelompok teroris yang selama ini resisten dengan keamanan Indonesia. Ini takutnya menggunakan momentum-momentum ini untuk mengadakan sebuah aksinya. Dan ternyata betul, setiap chaos itu peluang. Dan kita melihat bagaimana di sosial media, di kelompok-kelompok jihadis itu mulai aktif. Mereka seakan-akan senang kalau negara ini seperti Suriah. Tapi saya lihat juga bagaimana aparat keamanan, pada waktu itu Kapolrinya masih Pak Tito, cukup jitu juga melokalisir daripada, sehingga kerusuhan itu tidak sampai meluas. Sehingga kita sempat khawatir pada waktu itu, ini bisa jadi lama-lama seperti di Tunisia, di Mesir, atau tidak mustahil bisa seperti di Suriah dan di Yaman. Terjadi kerusuhan, lalu kelompok-kelompok teroris ini, jihadis ini memancing di air keruh. Nah, kemudian melihat fenomena terkait gangguan keamanan ke depan, ini bagaimana dan korelasinya? Karena ini akan para jihadis itu menunggu peluang. Kapan ada kerusuhan yang kayak model-model, tapi bisa seperti Suriah. Dan ini banyak, dan buku teori-teori mereka seperti ini. Ini bagaimana strategi Densus dalam menangani, melihat fenomena seperti ini, Jenderal? Ya, saya mengingat pernyataannya Ali Imron ya. Ya. Beliau mengatakan bahwa kalau tidak ada konflik, ya kita ciptakan konflik itu bila perlu. Sadis sebenarnya. Itu pernyataannya beliau. Jadi saya mau katakan di sini bahwa ya kalau dihubungkan dengan teorinya Pak Tito tadi, konteksnya kan ada di situ loh. Ya. Konteksnya ya konflik. Konteksnya ketegangan politik. Jadi bagi saya yang terpenting adalah mari kita sama-sama sadar bahwa jangan sampai kita membuka ruang buat, karena kita sudah tahu, kita sudah sadar bahwa kelompok-kelompok ini bermain di air keruh. Di air keruh. Siap. Marilah kita sebagai anak-anak bangsa, mari kita turunkan tensi itu supaya tidak ada lagi peluang-peluang untuk terjadi konflik lalu terus mereka bermain di situ. Betul. Ya, kalau kita tidak, karena terorisme menurut saya terorisme itu terjadi artinya karena adanya ketidakstabilan. Iya. Ketidakstabilan itu dimanfaatkan, lalu terus dijadikan peluang buat mereka oleh kelompok mereka. Ya, mulai mereka membuat propaganda, kemudian kelompok-kelompok atau orang-orang yang tidak betul-betul mencerna satu permasalahan atau melihat apa sih berita-berita ini dengan rasional, lalu mulai termakan dengan isu-isu yang digulirkan. Ini yang harus kita cegah bersama-sama. Dan itu bukan hanya tugas polisi, tapi tugas semua orang. Semua elemen negara ini punya kewajiban, karena kita sudah sadar bahwa konflik ini tidak bagus buat keberlangsungan hidup bernegara. Gitu. Di kalangan jihadis itu ada dua konsep jihad, Jenderal. Ada jihad tamkin, orientasinya kepada kekuasaan, mengubah secara drastis ideologi negara. Lalu yang kedua ada yang namanya jihad nikayah. Ini banyak diadopsi oleh kelompok-kelompok semacam JAD. Jihad nikayah itu adalah jihad yang tidak perlu timingnya, tidak perlu, dia random, apa aja. Pokoknya jihad still of continue. Tetap jihad. Mau kacau, mau enggak. Akhirnya menurut hemat saya kelompok jihad ini lebih mudah dipetiskan, maksudnya dibasmi. Tapi enggak buat jihad penganut jihad tamkin. Jihad yang memanfaatkan kekisruhan politik, ketegangan politik seperti Jenderal tadi katakan. Mereka memanfaatkan situasi, memain di air keruh, bahkan memainkan konflik-konflik seperti Rohingya, Palestina, atau konflik-konflik di Suriah untuk mengumpulkan dana dan sebagainya. Dan mereka nanti ketika mereka membesar, lalu mereka bergerak gitu. Jenderal melihat fenomena ini, kalau relasinya konteksnya dengan beberapa kemarin yang ditangkap oleh Densus 88,
ada Abu Rus dan kelompok JI. Kemudian melihat bagaimana perbedaan antara kelompok JAD dengan kelompok semacam Jamaah Islamiyah ini. Kalau JAD itu kan mereka lebih to the point ya. To the point. Apa yang ada di ini, mereka punya semangat, kemudian tidak penuh dengan mereka tidak butuh satu strategi, karena sebenarnya strategi itu jauh dari mereka. Strategi itu di struktur yang ada di Syria. Mereka dia aja pion-pion yang untuk digerakkan main sana main sini main sana. Itu sehingga semangat mereka ini dimanfaatkan oleh struktur yang ada di Syria untuk ya main sana main sini. Tapi kalau JI kan karena dia strukturnya ada di sini, kemudian komandonya kuat, sehingga dia betul-betul memainkan strategi tamkin itu ya, yang kuat. Lalu kemudian mereka punya pentahapan sampai kepada puncak daripada kapan mereka mau melakukan kekerasan. Mereka sudah punya strategi itu, dan itu sudah ada terungkap dalam pemeriksaan kita. Termasuk pengumpulan dana itu. Pengumpulan dana, penguatan struktur. Kemudian mereka itu juga strateginya bagaimana merekrut orang-orang yang punya kemampuan ekonomi, kemampuan IT, kemampuan teknologi. Kemudian mereka membedakan wilayah Indonesia menjadi wilayah-wilayah yang mana wilayah yang punya strategi punya potensi ekonomi, mana untuk berjihad, mana untuk pelatihan dan lain-lain. Sehingga penuh strategi kalau JI. Sampai kemudian ada ahli yang mengatakan, para pakar terorisme dunia itu, bahwa Al-Qaeda yang kemudian memanfaatkan situasi, JI kan bagaimanapun terafiliasi dengan Al-Qaeda. Betul tidak, Jenderal, kalau mereka jauh lebih berbahaya daripada ISIS misalnya? Ya, bagi saya ya sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Cuma ini jangka pendek, ini jangka panjang. Nah, oleh karena itu ya kita harus menekan potensi itu supaya bahayanya itu jangan sampai kita seperti istilahnya ketek kena tulup gitu kan, dipukul sana pukul sini, kita tidak tahu apa-apa yang sedang yang sedang terjadi. Jadi sejak awal kita memang sudah harus antisipasi. Ya itulah yang kita sedang lakukan sekarang. Karena nih mereka ibarat menggunting dalam lipatan, Komandan. Iya. Gitu. Jadi memanfaatkan umat Islam yang selama ini mungkin merasa diperlakukan tidak adil. Dia memanfaatkan itu. Jadi ada istilahnya begini kan. Idza aradta an tatahakkam bil jahil taklifu kullu batil bi khilafiddin. Kalau Anda ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah setiap kebatilan itu dengan agama. Karena kadang agama itu menjadi daya tarik, Komandan, untuk merekat orang. Agama itu seringkali dibajak oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk tujuan-tujuan politik itu, Komandan. Ini yang kita khawatirkan, begitu, Jenderal. Pemirsa, kita akan dengarkan session penutup ini, closing statement dari Irjen Pak Martinus Hukum terkait pesan terakhir. Terlalu banyak yang mau saya sampaikan dan mau saya tanyakan kepada beliau, tapi mengingat waktu yang terbatas, satu saat next time, Jenderal, kita akan coba wawancarai lagi. Karena ada banyak sekali saya unek-unek yang terkait dengan masalah ini. Dan kita satu saat akan mengundang Jenderal lagi. Silakan, Jenderal, pesan terakhir bagi para pemirsa, para muhibbin daripada channel ini dan juga kepada masyarakat kita. Ya, makasih. Pesan saya kepada pemirsa, kepada seluruh pendengar atau masyarakat Indonesia yang mendengar atau mengikuti program ini, yang pertama, segala sesuatu, mari kita lihat segala sesuatu yang terjadi itu dengan rasio, jangan hanya kita melihat, tapi kita harus menggunakan rasio kita untuk mencerna. Kalau dalam bahasa filsafat itu ada seorang pendapat filosof namanya Parmenides namanya. Dia mengatakan bahwa jangan kita terjebak dengan pandangan kita atau perasaan kita, atau dengan apa yang kita lihat,
Tapi marilah kita mengadili itu semua dengan rasional kita. Iya. Sehingga yang mau saya ajak di sini, semua doktrin, semua ajaran apapun, ideologi apapun, mari kita menilai dengan rasional kita. Iya. Seperti tadi saya katakan, marilah kita membunuh terorisme. Ingat ya, bukan membunuh sih sebenarnya, menghilangkan terorisme itu dengan intelektual. Jadi orang-orang harus cerdas untuk melihat semua permasalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus buat saudara-saudara saya yang saat ini mungkin sudah pernah ditangkap, kemudian telah diadili, lalu kemudian sekarang sudah kembali ke masyarakat. Masyarakat yang menerima mereka harus menerima mereka bukan lagi sebagai mantan teroris ataupun stigma teroris, tapi marilah kita menerima mereka sebagai orang yang menang. Karena mereka selama dalam proses penangkapan, proses penahanan, proses pemindanaan, itu ada satu proses yang panjang. Di situ ada proses kontemplasi yang mereka ikuti, dan kalau mereka keluar dari itu mereka akan jadi pemenang. Makanya marilah kita melihat mereka sebagai pemenang, menang melawan diri sendiri untuk keluar daripada doktrin-doktrin kekerasan itu. Nah, ini selamat bagi mereka yang sudah menang melawan itu, dan hiduplah dengan masyarakat dengan baik, dengan penuh saling toleransi, saling menghargai satu sama lain. Saya pikir itu lebih indah untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa. Sebetulnya kita ingin berlama-lama mendengarkan beberapa arahan dari beliau terkait dengan penanganan terorisme dan isu-isu tentang intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Mudah-mudahan sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan, Jenderal, telah hadir di studio kami, dan ini merupakan acara perdana nih. Jadi pertama kali Jenderal yang memakai studio ini, kemudian sebelumnya kita belum pakai gitu. Alhamdulillah kami sangat surprise sekali kedatangan Jenderal ke studio kami dan mengisi podcast ini. Kemudian kapan-kapan kita akan banyak pertanyaan kemudian yang terkait, dan kita sudah siapkan sebetulnya terkait dengan isu-isu tentang terorisme yang ada di Indonesia, dan mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia, memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, dan insya Allah kita akan selalu komitmen dan konsisten dalam menghadirkan sumber-sumber yang bisa terpercaya dari para saksi langsung, pelaku langsung, dan ini mudah-mudahan sedikit bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia di dalam penanganan masalah terorisme. Demikian dari saya, Sofyan Sauri Channel. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.